Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ari atas undangannya, terus kemudian kepada para panitia yang luar biasa hebatnya dalam melaksanakan webinar kali ini. Saya ingin sebenarnya hanya ingin sharing mengenai pediatric skeletal survey atau bone survey yang biasa kita kenal seperti itu. Jadi saya ingin memberikan sharing bagaimana sih skeletal survey yang dibutuhkan oleh radiolog gitu, supaya komunikasi kita antara radiolog dan radiografer itu bisa berirama dan menghasilkan suatu pemeriksaan yang berkualitas sehingga diagnosis yang kita tegakkan nanti untuk pasien menjadi tepat dan tata laksana juga optimal. Dok, di unmute lagi dok, mohon maaf. Oh iya, iya. Apakah sudah terdengar? Sudah dokter, sudah. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi pediatric skeletal survey itu apa sih sebenarnya? Jadi skeletal survey itu kan yang seperti kita udah tahu itu merupakan suatu kumpulan gambar, kumpulan foto radiografi. Biasanya kita ambil hampir semua tulang-tulang pada pasien anak atau tulang-tulang tertentu yang ingin kita lihat kelainannya sesuai dengan indikasinya. Jadi, apakah skeletal survey ini sama dengan babygram atau apakah semua kelainan itu bisa kita jadikan sama? Contohnya pada anak-anak yang kecil, bayi baru lahir, daripada skeletal survey, mendingan kita ambil babygram aja nih semuanya. Jadi bisa kelihatan semuanya dengan dosis radiasi yang kecil seperti itu. Atau enggak, kita tidak boleh ambil babygram aja, tetapi kita harus ambil skeletal survey. Seperti itu karena permintaan klinisinya biasanya diconteng atau dituliskan permintaan skeletal survey. Atau pada kasus tertentu klinisi tidak tahu harus menulis apa gitu. Yang teringat di benaknya cuma babygram, padahal yang dibutuhkan adalah skeletal survey. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi atau bisa kita hindari hal-hal seperti ini sehingga apa yang akan dibaca oleh radiolog itu nanti akan sesuai dengan keadaan klinis atau keadaan yang diderita oleh pasien. Sebagai contoh, saya memberikan 3 contoh yang sering kita temui atau yang sering kita mintakan untuk pemeriksaan skeletal survey. Contoh yang pertama yaitu ada seorang anak dengan kecurigaan fraktur. Ini dari dokter spesialis ortopedi mengirimkan untuk skeletal survey. Lalu kita lakukan skeletal survey. Jadi skeletal survey itu biasanya meliputi tulang kranium, baik itu AP maupun lateral. Nah, dari tulang kranium ini apa sih yang dibutuhkan oleh radiolog? Apa sih yang dicari oleh radiolog? Nah, biasanya untuk membedakan dia jenis fraktur, itu seorang radiolog harus tahu, harus aware jenis frakturnya seperti apa. Jadi jenis fraktur seperti apa itu pada anak-anak ada 2 tipe fraktur. Fraktur yang terjadi karena trauma dia terjatuh atau dia kecelakaan, tertabrak seperti itu atau dan lain-lainnya. Ada lagi trauma atau jenis cedera yang non aksidental kita sebutnya.
non-accidental injury. Nah, non-accidental injury ini juga bisa disamakan dengan child abuse. Nah, pada anak-anak kecil itu mereka tidak bisa ngomong atau mereka takut untuk berbicara kalau iya saya dipukul oleh A atau saya dipukul atau ditendang oleh orang tua atau mama atau papa. Nah, itu anak kecil tidak berani ngomong karena mereka takut dan sulit untuk mengungkapkan. Sehingga pentingnya peranan radiografer dan radiolog di sini adalah untuk melihat apakah jenis trauma atau jenis fraktur pada anak ini merupakan tipe-tipe child abuse atau trauma yang biasa, yang misalkan habis berlari dia jatuh atau dia tertabrak seperti itu. Nah, disitulah pentingnya peranan radiolog dalam membaca. Nah, ketika radiolog membaca, radiolog membutuhkan suatu gambaran yang baik yang dibuat oleh radiografer. Sehingga disinilah kerjasama yang saling membutuhkan antara radiolog dan radiografer. Sebagai contoh, ketika ada suspek fraktur, itu biasanya kalau permintaan skeletal survei kita lakukan kranium, AP, dan lateral. Nah, di sini kita bisa lihat ada atau tidak fraktur atau jejas fraktur pada kepala pasien atau pada kepala anak. Nah, kita lihat apakah fraktur ini sesuai dengan yang diceritakan. Jadi misalkan orang tuanya cerita, iya anaknya terjatuh dengan kepala terbentur lantai duluan. Tetapi ternyata radiolog menemukan ada fraktur atau bekas fraktur di dahi atau di temporal seperti itu. Nah, itu ya yang akan timbul kecurigaan pada radiolog apakah ini anak mengalami fraktur karena trauma atau karena child abuse. Itu pentingnya peranan radiografer di sini untuk mengambil foto kranium itu AP dan lateral. Karena selain itu kita juga agak sulit untuk menentukan atau melihat jenis fraktur apabila hanya satu proyeksi. Itu untuk di regio kepala. Lalu untuk di regio toraks, untuk kasus-kasus pada child abuse itu paling sering terjadi fraktur itu di iga, di poste. Kenapa? Karena anak-anak sering sekali dipukul di bagian dada seperti itu, baik itu di belakang ataupun dari depan. Sehingga sangat penting sekali radiolog itu untuk memeriksa ada atau tidaknya fraktur di regio poste. Nah, kalau skeletal survei yang biasa, ketika radiolog itu tidak tahu, tiba-tiba baru tahu terima foto skeletal survei, udah masuk sistem atau ada di meja kita foto-foto skeletal survei, tetapi klinisnya kita baru lihat di situ, oh suspek fraktur. Nah, ada tambahan foto lagi yang diperlukan untuk melihat jejas atau melihat fraktur di poste, yaitu foto oblik dari toraks. Nah, itu sangat penting. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, fraktur-fraktur yang disebabkan oleh child abuse itu paling sering atau paling banyak berada di regio poste. Nah, di situ kita perlu sekali untuk memeriksa dengan seksama atau dengan teliti, jangan sampai kita ada miss fraktur. Nah, bagaimana dengan fraktur lainnya, atau misalkan dia kecelakaan atau apa, nah itu juga penting untuk radiolog memeriksa postenya. Karena kenapa? Karena paling sering juga kalau misalkan dia trauma dada atau trauma punggung, nah itu poste suka ada patah. Nah, patahnya juga seorang radiolog harus menentukan apakah postenya patahnya segmental, artinya dia tidak ada penahan, atau dia patahnya cuma satu garis. Nah, itu penting karena nanti akan terjadi komplikasi pada anak-anak tersebut berupa pneumotoraks biasanya.
Itu dari fototoraksnya, kemudian untuk vertebranya. Nah, vertebra pada kasus trauma itu penting sekali untuk dilakukan proyeksi AP dan lateral. Karena beberapa fraktur atau trauma itu dapat menimbulkan pergeseran. Apabila ada fraktur di korpus vertebra itu yang berbahaya, terdapat pergeseran ke posterior. Artinya dia akan menyempitkan kanalis spinalis di mana tempatnya saraf-saraf atau medula spinalis di regio tersebut. Nah, kalau itu ada pergeseran ke posterior, nah, nanti ada kemungkinan pasiennya akan mengalami kelumpuhan atau mielopati. Nah, hal tersebutlah yang harus dideskripsikan dalam ekspertise seorang radiolog untuk melihat adakah fraktur di regio posterior yang nanti akan dapat berakibat mielopati ataupun kelumpuhan. Nah, di level berapa? Nah, sedangkan pada proyeksi AP kita sulit untuk menilai apakah dia ada pergeseran ke posterior atau ke anterior. Nah, seperti itu, sehingga pada kasus fraktur dibutuhkan proyeksi AP dan lateral untuk vertebra. Nah, vertebranya meliputi apa? Meliputi tadi kalau kita balik ke cervical, ke kranium. Nah, sebaiknya fotoskeletal survei kranium AP lateral itu bisa meliputi cervical. Jadi, ketika nanti kita melakukan foto vertebra AP lateral itu bisa mencakupi regio thoracobumbal hingga sakrum seperti itu. Jadi tidak harus lagi untuk melakukan cervical. Selanjutnya pelvis. Pelvis di sini penting, kenapa? Karena pada beberapa fraktur atau trauma itu bisa terjadi fraktur di regio tulang pelvis atau bisa juga terjadi pergeseran tulang-tulang pelvis seperti subluxasi atau dislokasi. Nah, pada kasus ini pasiennya dengan multiple trauma terdapat dislokasi dari sendi hip kiri dan subluxasi sendi hip kanan. Nah, di sini juga kita penting untuk menilai ada atau tidaknya fraktur di tulang-tulang pelvis. Seperti itu. Nah, untuk foto pelvis cukup dengan AP, jadi tidak perlu untuk foto lateral. Seperti itu. Nah, berlanjut ke ekstremitas. Ekstremitas tangan, meliputi humerus, radius ulna, hingga manus. Nah, apabila klinisi ataupun dokter umum ataupun dokter spesialis anak yang menemukan pasien atau menerima pasien di unit emergensi atau unit IGD pada kasus-kasus trauma, nah itu biasanya akan meminta tambahan potongan khusus, yaitu misalkan kalau ada jejas atau luka di regio humerus, mereka biasanya akan meminta 2 proyeksi. Nah, hal itulah juga yang dibutuhkan radiologi. Karena untuk menilai frakturnya, tipenya apa, dan pergeserannya ke arah mana. Nah, untuk kasus-kasus yang curiga child abuse, itu kita juga membutuhkan proyeksi AP dan lateral untuk tangan dan kaki. Kenapa? Karena pada regio humerus ataupun antebrachii, anak-anak tuh seringkali ditarik tangannya seperti itu, sehingga frakturnya itu bukan di regio diafisis, tetapi frakturnya itu di regio metafisis yang paling sering. Sehingga kita membutuhkan setidaknya dua proyeksi untuk melihat metafisis lebih jelas. Dan biasanya frakturnya bisa berupa fraktur inkomplit, gitu. Karena anak-anak sering sekali ditarik kencang. Nah, itulah timbul-timbul fraktur. Sehingga pada trauma atau pada kasus fraktur pada anak-anak itu dibutuhkan proyeksi AP dan lateral untuk ekstremitas atas dan bawah seperti itu. Ini contoh pada kasus pasien ini, dia dengan ada fraktur di humerus yang kanan, di regio dekat metafisis, begitu juga dia ada fraktur di ulna.
Nah ini tangan kirinya seharusnya juga kita periksa AP dan lateral. Nah ini contoh yang di mana skeletal surveinya itu kita tidak tahu apakah ini jenis trauma atau tidak. Jadi hanya diambil AP, sedangkan kita butuhnya pada kasus trauma atau fraktur itu AP dan lateral. Nah itu untuk daerah femur begitu juga, AP dan lateral, kruris AP dan lateral. Karena sangat penting kita untuk menilai ada atau tidaknya fraktur-fraktur di regiometafisis. Kenapa? Kalau terjadi pada kasus trauma biasa, biasanya tuh frakturnya jarang banget di regiometafisis. Atau kalau kasus trauma biasa, frakturnya jelas. Jadi misalkan dia tertabrak dari sisi kanan, dia patah. Bisa oblik, bisa horizontal, atau bisa kognitif. Tetapi hati-hati pada anak-anak dengan child abuse, patahnya itu kalau di regiodiafisis biasanya dia bentuknya spiral. Kenapa? Karena perlakuan kekerasan pada anak itu biasanya anak suka diputar juga tuh kaki. Nah, hal-hal tersebutlah yang penting untuk kita nilai. Apakah ini fraktur yang wajar dari cerita dan anamnesisnya atau dia tidak wajar? Nah, begitu juga dengan kaki kirinya. Jadi kita memang butuh foto yang lebih banyak dibandingkan skeletal survei yang biasanya, khusus kasus-kasus trauma. Dan hal ini sudah disepakati gitu ya, oleh radiolog-radiolog di seluruh dunia. Jadi ada ACR itu American College of Radiologists dan Society Pediatric Radiologists. Jadi radiolog di dunia itu sepakat untuk melakukan skeletal survei setidaknya itu 21 foto pada anak dengan suspek child abuse. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Jadi bayangkan kalau misalkan anak kita miss fraktur-fraktur yang aneh atau fraktur-fraktur yang mengarah ke child abuse, kemudian anak itu pulang dan akhirnya tetap terjadi kekerasan, kemudian anak itu balik. Tetapi dengan foto-foto yang lengkap dan jelas, kita dapat memperkirakan atau memikirkan apakah ini anak terjadi suatu kekerasan atau child abuse atau tidak, seperti itu. Sehingga untuk kasus trauma atau kasus fraktur, baby grand itu tidak dianjurkan walaupun anaknya baru lahir atau misalkan masih kecil, masih bayi yang kita pikir cukup untuk dilakukan baby grand dalam satu film. Nah, tetapi kalau untuk kasus trauma, kasus fraktur, itu baby grand tidak disarankan, melainkan kita harus melakukan skeletal survei secara keseluruhan. Dan minimum yang kita foto itu menurut kesepakatan radiologis itu sekitar 21 foto. Terdiri dari kranium, AP dan lateral, toraks, bisa ditambah oblik, kemudian vertebra, AP lateral, dan ekstremitas, AP lateral. Nah, selanjutnya, ini ada jurnal yang ditulis oleh Dr. Ignasi Barber, radiolog. Mereka melakukan penelitian seberapa banyak sih lokasi-lokasi fraktur yang ditemukan pada anak-anak dengan child abuse. Lokasi-lokasi fraktur yang sering ditemukan yaitu di regiometafisis tulang-tulang panjang, baik itu humerus proximal ataupun distal, begitu juga dengan ulna distal atau radius distal. Nah, ini paling sering lokasi-lokasi yang terjadi fraktur pada kasus-kasus dengan child abuse. Nah, untuk pasien dengan trauma atau suspek trauma atau fraktur, biasanya dokter di IGD itu kalau dia melihat jejas di kepala atau ada riwayat pasien anak tersebut pingsan terlebih dahulu, biasanya akan dimintakan suatu CT scan kepala.
untuk melihat ada atau tidaknya perdarahan di intrakranial, dan kedua untuk melihat ada atau tidaknya fraktur-fraktur di kepala. Nah, lalu dengan adanya CT scan ini, apakah kita ketika ada permintaan skeletal survey tetap harus memeriksa kranium AP dan lateral? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena dengan CT scan kepala itu jauh lebih jelas dan jauh lebih detail untuk melihat ada atau tidaknya fraktur. Sehingga skeletal survei yang kita lakukan itu kita modifikasi. Kita tidak perlu lagi melakukan foto kranium AP dan lateral, tapi kita melakukan foto-foto yang lainnya yang tidak bisa kita lihat pada CT scan kepala. Sehingga dibutuhkan peranan komunikasi antara klinisi, radiolog, dan radiografer untuk menentukan jenis skeletal survei apa saja yang difoto. Gitu. Jadi kita nggak bisa nanti kaku seperti itu ya. Ada permintaan skeletal survei, SPO-nya atau SOP-nya kita harus melakukan kranium sampai ekstremitas. Kranium AP dan lateral segala macamnya sampai ekstremitas itu harus kita lakukan karena SPO-nya seperti itu. Tetapi pasien ini sudah dilakukan CT scan kepala. Nah, hal itulah yang kita butuhkan modifikasi atau fleksibilitas. Fleksibilitas itu tidak menyalahi aturan, tetapi justru memberikan kebaikan kepada pasiennya. Satu, dosis radiasi dari skeletal survei-nya bisa kita kurangi dengan kita ganti oleh CT scan yang sudah dilakukan atau sudah dikerjakan. Nah, kelebihan CT scan kita bisa membuat 3D sebagaimana yang para radiografer sudah mengetahuinya dan sering kita buat, biasanya sering dibuat kalau misalkan untuk kasus-kasus trauma atau fraktur. Nah, dari 3D ini atau VR ini kita bisa melihat dengan jelas kira-kira lokasi frakturnya di mana. Nah, kemudian ada lagi teknologi terbaru dari MRI. Nah, di penelitian jurnal pediatrik ini, radiolog Dr. Kamis B. Patel itu dia mencoba melakukan penelitian bagaimana kalau MRI kita lakukan untuk kasus-kasus trauma. Bisakah kita mereproduksi gambaran 3D imaging dari MRI untuk melihat tulang kranium dibandingkan dengan CT scan. Nah, kalau pada di luar negeri, mereka radiolognya dan radiografernya sudah mengarah ke arah non-radiasi seperti itu. Diharapkan pada kasus-kasus anak itu pemeriksaannya tidak menggunakan radiasi, sehingga mereka sangat mengembangkan MRI untuk diteliti lebih lanjut dan untuk dilakukan pemeriksaan MRI pada anak-anak. Kelebihan MRI selain kita bisa melihat fase-fase perdarahan, nah ini penting fase-fase perdarahan. Kenapa? Pada kasus anak dengan non-accidental injury atau catatmus itu paling sering kita jumpai perdarahan-perdarahan dengan fase yang berbeda-beda. Karena perlakuan kekerasan pada anak itu nggak cuma pada satu waktu, biasanya dilakukan dia beberapa kali, sehingga bisa kita temukan fase yang bervariasi, mulai dari akut, kronik, hingga subakut. Nah, di situ adalah kelebihan MRI. Tetapi kalau kita kondisikan di negara kita atau di rumah sakit kita masing-masing, kalau misalkan kita tidak punya MRI, ya sudah kita lakukan dengan CT scan. Kalaupun misalkan penjadwalan MRI banyak, anaknya kecil dan butuh sedasi, itu agak ribet lagi, malah takutnya delay treatment. Jadi kita lakukanlah CT scan, tidak apa-apa. Nah, yang kedua, saya ingin sharing mengenai kasus skeletal survei atau bone survey yang sering kita butuhkan, yaitu pada kasus-kasus metabolik atau kasus-kasus skeletal dysplasia. Nah, pertanyaannya, apakah pada kasus ini kita membutuhkan skeletal survei yang sama banyaknya dengan skeletal survei pada kasus trauma?
Jadi saya ingin sharing apa sih yang radiolog lihat untuk kasus-kasus skeletal dysplasia. Jadi skeletal dysplasia itu banyak banget diagnosis bandingnya atau diferensial diagnosis. Nah, seorang klinisi itu membutuhkan seorang radiolog untuk mengarahkan diagnosisnya ke arah apa? Apakah ini suatu penyakit metabolik atau suatu penyakit kongenital skeletal dysplasia seperti itu. Nah, yang dibutuhkan radiolog untuk evaluasi kasus-kasus skeletal dysplasia yaitu skeletal survey yang bagaimana. Nah, kita membutuhkan skeletal survey dari kranium, AP dan lateral. Nah, yang kita cari bukan fraktur, tapi kita cari melainkan adalah struktur khas yang bisa ditemukan pada kondisi skeletal dysplasia tertentu. Contohnya pada kasus ini adalah kasus pasien anak dengan mukopolisakaridosis, yaitu kelainan enzim tertentu yang dapat menyebabkan kelainan pada anak-anak. Nah, yang kita lihat dari radiolog untuk menilai apakah ini anak itu akondroplasia atau suatu mukopolisakaridosis, yang pertama kita lihat adalah bentuk tulangnya. Apakah bentuk tulangnya ini mirip dengan kasus akondroplasia atau skeletal dysplasia, sehingga foto yang dihasilkan atau foto yang sebaiknya dilakukan yaitu adalah true lateral, karena kita harus melihat tulang-tulang sela, tulang-tulang kranium seperti itu. Apakah ada frontal bossing atau enggak? Frontal bossing itu tulang frontal yang menonjol sekali ke depan. Kemudian kita lihat suturannya bagaimana, apakah sudah lutut atau belum. Nah, juga kita membutuhkan foto true AP seperti itu. Dari sini seorang radiolog bisa mengarahkan, oh ini arahnya sepertinya lebih ke arah mukopolisakaridosis, karena tulang selanya yang berbentuk Dufci atau landai, atau oh ini bukan ke arah mukopolisakaridosis karena bentuk tulang selanya bagus seperti huruf C seperti itu. Nah, itulah yang kita butuhkan sebagai radiolog. Nah, kemudian bagaimana dengan tulang vertebra? Tulang vertebra pada kasus skeletal dysplasia kita juga membutuhkan potongan vertebra lateral. Kenapa? Karena pada kondisi-kondisi tertentu jenis vertebranya itu berbeda. Jadi mukopolisakaridosis itu memiliki beberapa tipe. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 sampai 6. Nah, dari masing tipe-tipe itu memiliki gambaran yang berbeda-beda pada vertebranya, walaupun ada yang sama sedikit, tapi rata-rata hampir berbeda. Kita bisa menilai bagaimana bentuk korpus vertebranya. Apakah dia ada picking anterior atau picking inferior, atau dia sangat pipih, seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita untuk melakukan vertebra AP dan lateral. Jadi, seorang dokter radiolog membutuhkan morfologi korpus vertebra yang baik untuk menentukan atau mengarahkan diagnosis ke arah diagnosis apa. Untuk tangan, kita tidak memerlukan AP lateral pada kondisi skeletal dysplasia, jadi bisa AP saja. Jadi dengan AP kita bisa menilai kira-kira ini ke arahnya kelainannya jenis apa. Nah, tetapi kita membutuhkan foto tangan mulai dari humerus sama antebrakii. Contoh pada kasus akondroplasia, kita sebagai radiolog kita perlu mengukur berapa sih rasio panjang humerus dengan antebrakii. Kalau misalkan ternyata humerusnya pendek, sedangkan antebrakiinya panjang, nah itu kita dapat mengarahkan ke arah suatu penyakit akondroplasia atau kelainan akondroplasia. Nah, pada kasus skeletal dysplasia tidak diperlukan foto AP lateral untuk ekstremitas tangan. Begitu juga dengan ekstremitas bawah atau femur dan tibia fibula. Jadi kita tidak membutuhkan foto AP dan lateral
Tidak seperti pada kasus-kasus trauma yang kita membutuhkan foto AP dan lateral. Tetapi dengan cukup AP, kita bisa mampu mengarahkan ini kelainan jenis apa. Apakah dia kelainan metabolik seperti kekurangan vitamin C atau kekurangan vitamin D, atau dia suatu skeletal dysplasia. Nah, ini untuk medisnya. Jadi pemeriksaan skeletal dysplasia itu sebaiknya bisa dilakukan kalau kita langsung foto semua dari tangan, dari humerus hingga ke manus, itu nggak apa-apa kita lakukan karena kita tidak membutuhkan proyeksi lateral. Kalau misalkan dia muat dalam satu film. Nah, kemudian kalau pada pasien anak-anak atau yang neonatus atau yang baru lahir atau yang anak-anak kecil atau yang bayi, ketika kita bisa melakukan foto whole body AP dan lateral, itu nggak apa-apa kita lakukan AP dan lateral. Tetapi harus ada pemeriksaan yang terpisah, seperti kranium yang sudah tadi saya jelaskan. Untuk frontal, posisi front AP dan lateral itu sangat penting di skeletal dysplasia. Nah, sedangkan untuk tangan, itu sebaiknya PA, posterior anterior, dan kaki itu AP. Jadi itulah tipe-tipe skeletal survey yang kita butuhkan. Jadi berbeda tuh antara kasus fraktur dengan kasus skeletal dysplasia. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa pukul rata skeletal survey itu harus seperti ini, harus AP lateral. Nah, tujuannya utama dari pasien-pasien anak itu adalah kita memberikan dosis radiasi sedikit mungkin, tapi mendapatkan hasil yang optimal atau mendapatkan diagnosis yang optimal. Untuk kasus ketiga, yaitu pasien anak dengan suspek metastasis. Nah, bagaimana dengan pasien anak suspek metastasis? Nah, ini skeletal survey-nya hampir sama dengan pasien-pasien skeletal dysplasia. Tetap kita membutuhkan proyeksi kranium AP dan lateral, kemudian vertebra AP dan lateral, pelvis, dan tulang ekstremitas atas maupun bawah. Seperti itu. Tetapi kita tidak membutuhkan proyeksi lateral pada ekstremitasnya. Jadi hanya kranium dan vertebra. Jadi ini sangat mirip dengan kelainan skeletal dysplasia, kecuali ada tumor-tumor tertentu yang memang perlu kita evaluasi lebih lanjut. Contohnya misalkan pada pasien osteosarkoma, kita membutuhkan proyeksi AP dan lateral. Tetapi kalau untuk mencari metastasisnya, kita tidak membutuhkan skeletal survey yang ada AP lateralnya untuk ekstremitas. Tapi kita tambahkan ekstremitas saja yang ditujukan untuk AP dan lateral. Contoh misalkan dia osteosarkoma di regio distal femur. Di situ kita harus melakukan AP lateral. Tapi untuk skeletal survey-nya tidak usah. Karena kita sudah bisa melihat ada atau tidaknya lesi metastasis. Nah, jadi pada pasien-pasien dengan tumor Langerhans cell histiocytosis itu bisa jadi lesi yang single atau soliter dan juga lesi yang multiple seperti pasien yang tadi. Kemudian skeletal survei yang komplit itu sangat kita butuhkan, biasanya buat dasar sebelum dilakukan terapi. Terkadang kita membutuhkan proyeksi tambahan lateral. Itu juga dengan kasus metastasis. Oke, selanjutnya untuk take home message-nya. Jadi ini yang paling utama. Yang paling utama dari sharing saya yaitu adalah hubungan yang erat atau komunikasi yang erat dan baik antara radiologis, klinisi atau dokter umum, dokter spesialis anak, dokter spesialis ortopedi, dan juga radiografer. Kenapa ini sangat penting?
Karena ketika kita sudah pada porsinya masing-masing, dengan keahliannya masing-masing, itu kita akan mendapatkan suatu diagnostik yang akurat, sehingga tata laksana pada pasien pun baik dan optimal. Sebagai contoh, kalau misalkan seorang klinisi, kayak tadi, dia ada pasien dengan fraktur, suspek fraktur. Nah, klinisinya anamnesis, kemudian pesan skeletal survei pada radiografer, tetapi tidak diinfokan jenis frakturnya apa, atau curiganya ke arah mana, atau ceritanya anak ini kenapa. Itu akhirnya kita tidak menemukan dengan jelas fraktur-fraktur di lokasi yang aneh yang dapat mengarah ke child abuse. Akhirnya foto itu diterima radiolog. Radiolog baca, kok dari anamnesisnya, dari ceritanya, kok nggak cocok ya sama fraktur yang terdapat pada anak ini. Nah, radiolognya balik lagi ke radiografer. Saya minta foto tambahan deh. Nanti kalau pasiennya udah bisa difoto lagi atau balik ke rumah sakit lagi. Nah, itu akhirnya kita akan menimbulkan delay treatment. Delay treatment sehingga anaknya akan miss nanti kalau misalkan dia ada suatu catatan. Tetapi kalau kita mempunyai komunikasi yang kuat, misalkan dari klinisi, anamnesisnya ditulis dengan jelas, atau klinisnya ditulis dengan jelas di lembar permintaan, terus skeletal survei. Nah, dari sisi radiografer sebelum melakukan, bertanya dulu kepada radiolog, dok, pasiennya klinisnya seperti ini. Nah, radiolognya akan membaca tuh catatan dari klinisi. Oh, traumanya seperti ini, ada suspek ke arah child abuse. Nah, radiolognya ini nanti yang akan memberikan informasi kepada radiografer, mohon kita lakukan skeletal survei untuk kasus-kasus trauma atau suspek child abuse dengan proyeksi AP dan lateral, seperti itu. Nah, akhirnya si radiologisnya itu, radiologinya itu akan menerima foto dengan kondisi yang baik, dengan proyeksi yang lengkap, dan dapat menginformasikan kepada klinisi apakah ini suatu jenis fraktur karena trauma biasa atau dia karena child abuse. Nah, di situ peranan radiografer, radiologi, dan klinisi dalam menentukan diagnosis dan tata laksana yang tepat pada pasien sehingga pasien tidak jadi delay treatment. Nah, ini ada quotes yang bagus dari Albert Einstein mengenai true knowledge comes with deep understanding of a topic and its inner workings. Jadi, keilmuan itu yang bagus adalah keilmuan yang terus kita pelajari sesuai dengan keahliannya masing-masing. Contoh saya radiolog, saya belajar terus mengenai radiologi anak. Misalkan saya di subnya anak, saya belajar terus tentang anak. Dibandingkan saya belajar bagaimana cara memberikan obat pada kasus-kasus metabolik seperti itu. Karena nanti keilmuan saya itu di sisi radiolog itu cuma di permukaan saja, dan di sisi dari klinisi juga di permukaan saja. Jadi semakin kita belajar ke dalam, semakin dalam, itu semakin kita ahli, dan disinilah dibutuhkan kita kerjasama yang baik. Jadi yang satu radiografer ahli dalam positioning, dalam melakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk pediatrik. Nah, kemudian satu lagi radiolog ahli dalam analisis kasus-kasus pediatrik. Yang satu lagi klinisi sangat ahli dalam tata laksana, sehingga timbullah suatu lingkaran yang baik, kesinambungan yang baik, yang ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Ya, terima kasih.